Inilah saatnya Taliban membuktikan bahwa mereka berubah menjadi yang lebih baik dan sudah sangat sewajarnya bila Indonesia memberikan bantuan. Tidak ada literatur yang mereka tulis. Mereka itu fighter. Mereka tidak punya kitab tafsir, tidak punya karya-karya tulis yang bisa kita baca untuk menjustifikasi bahwa mereka sudah berubah. Kekhawatiran sejumlah pihak yang melakukan janji manis Taliban itu kini terbukti dengan sejumlah kejadian. Dilaporkan, sejumlah pembawa acara atau presenter perempuan di radio televisi Afghanistan menyatakan bahwa mereka dilarang bekerja. Para presenter perempuan itu diperintahkan Taliban untuk keluar kantor. Pertama, dari sisi Taliban sendiri, mereka sudah menjawab, selain dari pernyataan jubirnya bahwa tidak akan menjadi tempat untuk pelatihan radikalisme. Taliban juga menangkap gubernur perempuan Afghanistan, Salima Mazari. Ia adalah gubernur Charkin, provinsi di Afghanistan Utara. Dan ini saya kira, kenapa kemudian terjadi narasi bahwa mereka sudah berubah? Saya kira narasi ini juga dibuat agar dunia mencoba menerima Taliban yang menguasai Afghanistan, karena sekarang Amerika meninggalkan Afghanistan. Taliban lebih senang memelihara orang bodoh dan fanatik dan memberi mereka senjata. Orang bodoh dalam jumlah besar yang dikuasai dengan agama akan menjadi senjata ampuh untuk menguasai sebuah negara. Para jubir dari Taliban, mereka mengatakan mereka tidak ingin menjadi Taliban yang lama, mereka ingin menghadirkan Taliban yang akan membawa Afghanistan kepada kondisi yang betul-betul lebih maju. Ya, terlalu tentu tidak baik namanya yang terlalu itu. Tapi bahwa kita memang harus memantau dan mewaspadai apa yang terjadi di Afghanistan. Cita-cita pertama daripada Emirat Islamiyah Taliban, dan di sanalah diumumkan nanti khilafah Islamiyah. Khilafah, ulama sepakat, khilafah harus tegak. Khilafah harus tegak. Ada kelompok Islam yang ingin menegakkan negara Islam, tapi caranya bukan kekerasan, caranya adalah demokrasi. Mereka mendaftarkan diri sebagai partai politik, kemudian mengikuti pemilu, ada yang menjadi menteri, presiden, dan seterusnya. Contohnya Ikhwanul Muslimin. Kalau di Indonesia ya PKS, kalau di Indonesia ya PKS, kalau di Indonesia ya PKS. Menurut saya wajar saja bila Indonesia yang mendapatkan harapan yang sangat besar dari Taliban, seperti tadi disampaikan oleh Pak JK, disampaikan juga oleh Prof. Sutarnoto, sangat wajar bila Indonesia tidak membuat Afghanistan kecewa gitu. Kelompok Taliban kini makin disorot dunia usai berhasil menguasai dan mengambil alih istana kepresidenan Afghanistan. Akan tetapi, banyak negara-negara yang khawatir dengan Afghanistan lantaran saat ini dikuasai oleh kelompok Taliban. Pasalnya, sampai saat ini kelompok Taliban masih dicap sebagai teroris di dunia. Sehingga banyak pihak yang khawatir bagaimana nasib negara Afghanistan di bawah kendali mereka. Di Indonesia, terjadi pro kontra di kalangan para tokoh nasional terkait apa yang terjadi di Afghanistan tersebut. Banyak yang mengecam tindakan Taliban tersebut dengan menganggapnya telah melakukan kudeta, namun tak sedikit juga yang justru mendukungnya. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid atau HNW, contohnya, ia memiliki pandangan lain terkait kelompok Taliban yang selalu dianggap sebagai teroris oleh negara-negara barat. HNW tampak tak setuju cap-cap yang dilekatkan banyak pihak terhadap Taliban seperti tempat teroris, ISIS ataupun Wahabi. Hal itu dikatakan HNW dalam diskusi virtual bertajuk Masa Depan Afghanistan dan Peran Diplomasi Perdamaian Indonesia yang diselenggarakan Center for Reform Sabtu 21 Agustus 2021. Dalam diskusi virtual tersebut, HNW menyampaikan bahwa ia tampak tak setuju kalau Taliban itu dibilang tempatnya para teroris dan ISIS. Pasalnya, kalau benar Taliban itu merupakan tempat para teroris, menurutnya mereka akan berteman dengan kelompok ISIS. Akan tetapi, fakta di lapangan, dikatakan HNW justru kelompok Taliban ini malah mengeksekusi pimpinan ISIS. Kalau mau dibilang tempat teroris, ISIS, nyatanya Taliban malah mengeksekusi pimpinan ISIS yang sebelumnya ditangkap, ujarnya. Selain itu, HNW mengungkapkan ketidaksetujuannya terkait kelompok Taliban yang seringkali dituduh Wahabi dan radikal. Karena menurutnya kelompok Taliban ini saat ini menganut mazhab Hanafi yang tidak ada kaitannya dengan Wahabi maupun radikal.
Bahkan ia juga menyebut bahwa kelompok Taliban mirip Nahdlatul Ulama atau NU karena sama-sama memiliki kultur dan tradisi dalam beragamanya. Kalau mau dituduh Wahabi dan radikal, faktanya mereka menganut mazhab Hanafi yang kultur dan tradisinya beragamanya sama dengan NU. Jadi semua tuduhan negatif yang selama ini diarahkan ke Taliban tidak relevan lagi, ungkapnya. Tak hanya itu, dalam diskusi virtual tersebut, HNW juga sempat meminta pemerintah Indonesia untuk memberi kesempatan kepada rakyat Afghanistan untuk menentukan nasibnya sendiri. Ia menyebut pilihan paling rasional bagi pemerintah Indonesia saat ini adalah membersamai proses perubahan yang terjadi di Afghanistan. Saat ini pilihan paling rasional bagi pemerintah Indonesia adalah membersamai proses perubahan yang terjadi di Afghanistan. Kita beri kesempatan kepada rakyat Afghanistan untuk berkompromi menentukan nasibnya sendiri, pungkasnya. Tidak ada literatur yang mereka tulis. Mereka itu fighter. Mereka tidak punya kitab tafsir, tidak punya karya-karya tulis yang bisa kita baca untuk menjustifikasi bahwa mereka sudah berubah. Dan ini saya kira kenapa kemudian terjadi narasi bahwa mereka sudah berubah. Saya kira narasi ini juga dibuat agar dunia mencoba menerima Taliban yang menguasai Afghanistan, karena sekarang Amerika meninggalkan Afghanistan. Terkait pernyataan itu, Ferdinand Hutahayan, mantan politikus Partai Demokrat, bereaksi keras melalui akun Twitternya. Melalui akun Twitter miliknya, Ferdinand mengatakan pernyataan HNW itu merupakan bukti nyata bahwa PKS sepaham dengan Taliban. Inilah kondisi nyata bahwa H. Nur Wahid dan PKS sepaham dengan Taliban, ujarnya dikutip Minggu 22 Agustus 2021. Menurut Ferdinand, permintaan HNW itu tak mungkin dikabulkan pemerintah karena bertolak belakang dengan Pancasila. Pasalnya cap teroris yang sampai saat ini masih melekat pada Taliban, dikatakan Ferdinand, sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Meminta negara dengan ideologi Pancasila mendukung kelompok dengan cap teroris adalah upaya merusak nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi dalam Pancasila, katanya. Yang saya tanyakan, Partai Ikhwanul Muslimin di Indonesia ini partai apa? PKS. 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 Ada kelompok Islam yang ingin menegakkan negara Islam, tapi caranya bukan kekerasan, caranya adalah demokrasi. Mereka mendaftarkan diri sebagai partai politik, kemudian mengikuti pemilu, ada yang menjadi menteri, presiden, dan seterusnya. Contohnya Ikhwanul Muslimin. Kalau di Indonesia ya PKS, kalau di Indonesia ya PKS, kalau di Indonesia ya PKS. Yang mengatakan berafiliasi, mengambil buku-buku dari Sayyid Qutb, mengambil buku-buku dari Hasan Al-Banna, memakai metode-metode halakoh, likoh. Khilafah, ulama sepakat, khilafah harus tegak, khilafah harus tegak. Mujahidin, mujahidat dari FPI, para laskar yang semuanya saya hormati. Saya dengar ada yel-yelnya ya di laskar FPI kita ya. Laskar, siapa kita? Apa tugas kita? Takbir, Allahu Akbar. Ya, terlalu tentu tidak baik namanya yang terlalu itu. Tapi bahwa kita memang harus memantau dan mewaspadai apa yang terjadi di Afghanistan.